Purwokerto dikenal sebagai kota keripik. Istilah atau sebutan ini tidak lepas dari adanya buah tangan khas kota Purwokerto, yaitu tempe keripik. Namun sekarang perkembangan terakhir di samping mereka beli yang sudah dalam bentuk keripik, banyak juga wisatawan yang membeli dalam bentuk mentah beserta tepungnya nanti untuk dibawa pulang. Biasanya mereka nanti akan langsung menggorengnya menjadi mendoan untuk kudapan atau teman minum kopi atau minum teh, bahkan untuk sarapan sebelum memulai aktivitasnya. Jadi pada saat ini saya sudah ada di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas ya. Letaknya nggak jauh kok dari kota Purwokerto, yang merupakan sentra produksi tempe untuk Kabupaten Banyumas. Mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Urusan Kesejahteraan yang mewakili Pak Kepala Desa, yaitu saya perkenalkan Bapak Sumarman. Beliau juga dulunya itu ternyata seorang pengrajin tempe. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Saya adalah sebagai pengrajin tempe di Desa Pliken, kemudian saya juga merangkap sebagai perangkat Desa Pliken. Adapun produsen tempe ataupun jumlah pengrajin tempe yang ada di Desa Pliken adalah kira-kira 572 orang. Dari 572 orang ini saya kumpulkan, itu saya jumlah total jumlahnya adalah sekitar 15 ton satu hari. Kalau satu hari itu 15 ton, lumayan juga ya Pak. Berarti satu bulan kan sekitar 450 ton ya. Iya. Ini bener ya Pak ya? Bener. Gede banget ini soalnya. Iya. Nah, ini dari bahan bakunya aja. Iya Pak. makanya. Kemudian belum nanti kalau jadi tempenya. Iya. Kalau jadi tempenya berarti dari sekitar 21 ton tempe matang. Itu dipasarkan kemana saja Pak? Itu di sekitar Banyumas Cakep lah. Oh, gitu. Cilacap, terus kemudian Purbalingga, Banjarnegara, di Banyumas sendiri. Itu untuk dari kedelai menjadi tempe itu perlu waktu berapa lama? Itu prosesnya 4 hari Pak. Pak, itu jenis produk yang Bapak yang ada di Pliken itu umumnya tempenya dalam bentuk tempe apa aja Pak? Kalau saya itu 4 macam. Yeah. Jadi pertama itu mendoan yang isinya 2, kemudian segitiga yang buat gundil, segi 4 juga untuk gundil, kemudian untuk yang dibuat sayur itu yang potong yang lebar-lebar. Ya Pak. Kemudian yang untuk tempe yang jadi bahan baku keripik berarti beda ya Pak ya? Beda itu. Ya. Jadi itu prosesnya itu perebusannya 2 kali Pak. Oh. Setelah ditiriskan itu didang lagi, dikukus. Ya. Nah setelah dingin itu baru proses peragian. Ya. Proses peragian itu langsung itu keesokannya bisa matang Pak. Oh, bisa siap jadi apa? Jamurnya itu masih pas banget itulah. Yeah. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit itu. Ini benar-benar takjub ya Pak, kok bisa itu dari apa istilahnya di Pliken ini ternyata jumlah hasil tempenya satu hari sekitar 21 ton berarti ya? Iya. Jumlah yang sangat signifikan gitu. Artinya kan menjadi penggerak ekonomi desa berarti ya Pak? Iya betul. Itu kalau tadi kan pengrajinnya 573 Pak, itu dari 573 itu rata-rata bisa merekrut berapa pegawai, berapa tenaga lah gitu. Oh istilahnya gini. Jadi di sini itu
dari satu pengrajin itu bisa 2 sampai 3 orang. Terus Pak, Ya. jadi nah dari pembungkus itu bukan harian Pak, akan melainkan dihitung per bijinya berapa borongan hasilannya. Dikerjakan di tempat sini atau keluar atau dibawa pulang? Oh bisa kedua-duanya, bisa di tempat kemudian dibawa pulang juga bisa. Ada nggak kesulitan untuk memperoleh kedelai, Pak? Kayaknya selama ini enggak ada. Setelah sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Marman, ternyata usaha tempe di Desa Pliken ini bukan usaha yang kecil ya, karena satu hari itu 20 ton tempe yang dihasilkan. Artinya jumlah tersebut tentunya tidak main-main gitu. Dan jumlah pengrajinnya itu ada 572. Tadi disampaikan setiap pengrajin itu merekrut minimal 2. Berarti ada 1.100 lebih lah pekerja yang terlibat di dalam proses produksi tempe di luar pemilik. Sehingga ini bukan usaha main-main gitu loh. Dan layak memang disebut sebagai tulang punggung ekonomi bagi Desa Pliken. Dan mengapa mereka tidak perlu jauh-jauh pergi merantau untuk mencari penghasilan? Karena di desanya sendiri ada pekerjaan yang juga bisa menghasilkan dengan cukup baik gitu. Selain itu, mereka juga tidak perlu jauh-jauh meninggalkan keluarga. Tentunya ini merupakan sesuatu yang perlu kita terus jaga dan kembangkan, sehingga usaha tempe yang selama ini menghidupi orang banyak dan dilakukan oleh UMKM ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan, baik secara kualitas maupun yang lain gitu. Atau mungkin dibikin semacam ada desa wisata ke Pliken dengan tujuan untuk sekedar tahu proses produksinya, sehingga mereka bisa sekaligus wisata dan tahu proses produksinya. Saya kira itu, dan nanti kita akan lanjutkan untuk tahu ya secara kasuistis atau sampel lah. Saya akan datang beberapa pengrajin untuk sekedar mengetahui bagaimana hasil usaha yang mereka peroleh dari tempe ini. Saya kira demikian. Terima kasih dan mohon berkenan untuk subscribe, komen, like, and share dari apa yang saya sampaikan ini, sehingga bisa memberi manfaat untuk banyak orang yang memerlukan informasi tentang UMKM, khususnya yang terkait dengan kedelai dan tempe. Terima kasih.